Persik yang sudah unggul 3 gol ini semakin jumawa. Berkat hasil ini Persija berhasil merangsek ke posisi 6 klasemen sementara. Halo Sobat Olahraga, kembali lagi di channel DP News. Tepatnya kita kali ini ada di segmen sport ya teman-teman. Dan di video kali ini kita akan membahas hasil pertandingan pekan ke-8 BRI Liga 1 tahun 2024-2025. Yang mana ada 2 pertandingan yang akan dibahas, yaitu ada pertandingan Dewa United melawan Persik Kediri dan juga ada pertandingan Persija Jakarta melawan PSIS Semarang. Nah teman-teman, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Dan perkenalkan, saya Alan, kita akan mulai video kali ini. Ya, di pertandingan pertama ada pertandingan antara Dewa United dan juga Persik Kediri teman-teman. Di pekan ke-8 BRI Liga 1 kembali dimulai setelah jeda internasional selama beberapa waktu ke belakang ya teman-teman. Dan pertandingan pertama pekan ini mempertemukan Dewa United dengan Persik Kediri, yang mana Dewa United ini bermain di kandang sendiri dan diharapkan untuk bisa memetik kemenangan dan mengakhiri hasil minor mereka. Namun hal tersebut akan menjadi sedikit berat karena Persik memiliki catatan tak terkalahkan ketika mereka melakoni pertandingan tandang teman-teman. Dan pertandingan belum berjalan maksudnya pertandingan belum dimulai, Dewa United sudah harus menelan pil pahit setelah Feby Eka yang sebelumnya ini masuk ke daftar susunan pemain harus dicoret karena dia mengalami cedera ketika pemanasan ya teman-teman ya. Dan dicoretnya Feby Eka ini digantikan oleh masuknya Altabalah ya teman-teman. Berbeda dengan Dewa United, Persik Kediri di pertandingan kali ini itu memiliki susunan pemain terbaik ya. Mereka bermain dengan double pivotnya yang berasal dari pemain asing, yaitu ada Rohit Chan dan juga Ousmane Fane teman-teman. Pertandingan berjalan berat bagi Dewa United karena sejak menit awal Persik tampil sangat dominan sekali untuk mengobrak-abrik pertahanan dari Dewa United. Bahkan tidak butuh waktu lama untuk Persik Kediri bisa mencetak gol pertama mereka di pertandingan kali ini teman-teman. Di menit 14 itu memanfaatkan umpan cantik dari Ezra Walian, Riyadno Abioso yang berhasil menyelinap masuk dari pengawalan Reva Adi berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah sebelumnya Reva Adi itu melakukan blunder ya, karena operan dari Ezra Walian ini memang berhasil diantisipasi oleh Reva Adi, tapi antisipasinya ini malah membuat bola mendekat ke Riyadno Abioso ya teman-teman. Dan Riyadno Abioso berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah sebelumnya Riyadno Abioso ini belum mencetak gol sama sekali di BRI Liga 1 2024-2025 ya teman-teman. Jadi gol ini merupakan gol pertama dari Riyadno Abioso di musim ini. Unggul 1 gol, Persik tampil semakin beringas di sisa babak pertama teman-teman. Banyak peluang hadir untuk Persik Kediri, salah satunya melalui kaki dari Zé Valente, melalui kombinasi dari Zé Valente dan Riyadno Abioso yang diakhiri oleh tendangan flashing cantik sekali dari Zé Valente. Namun sayang sekali Sonny Steven, penjaga gawang dari Dewa United, masih berhasil menggagalkan peluang tersebut teman-teman. Dan gempuran yang tiada henti membuat Dewa semakin tak berdaya. Bahkan di menit 30 Persik Kediri berhasil mencetak 1 gol tambahan melalui operan cantik juga dari Ezra Walian yang dimanfaatkan oleh tandukan dari Riyadno Abioso teman-teman. Dan hal tersebut menjadikan Riyadno Abioso mencatatkan brace untuk namanya di pertandingan melawan Dewa United teman-teman. Dan hal tersebut merupakan hal yang baik bagi Riyadno Abioso setelah pada musim kemarin ketika dia berseragam Madura United, dia hanya mencatatkan 4 gol dari 15 pertandingan teman-teman. Dan gol tersebut juga merupakan assist kedua Ezra Walian di pertandingan kali ini gitu. Nah, Dewa United yang tertinggal 2 gol langsung merespon dengan melakukan 3 pergantian pemain. Namun sayangnya pertandingan belum berjalan lama setelah masuknya 3 pemain tersebut. Septian Bagaskara yang sebelumnya masuk sebagai pemain pengganti harus ditanduk keluar setelah mengalami cedera ketika berbenturan dengan Ousmane Fane teman-teman. Nah, uniknya di sini adalah ketika berbenturan dengan Ousmane Fane, Septian Bagaskara sebenarnya bisa dikenai kartu merah apabila dia benar-benar memukul Ousmane Fane gitu teman-teman. Tapi untungnya kemarin Septian berhasil untuk meredam emosinya sehingga dia hanya melakukan gestur tambahan tanpa memukul Ousmane Fane gitu teman-teman. Nah, babak pertama ini diakhiri dengan keunggulan 2 gol dari Persik Kediri.
Kita masuk ke babak kedua. Babak kedua baru dimulai dan Persik Kediri sudah mengancam melalui kaki dari Riyadno Abioso lagi, teman-teman ya. Dan beruntung tendangannya ini masih melambung di atas gawang. Dan coba tebak siapa yang menjadi kreator dari peluang ini? Benar, kreator dari peluang ini adalah Ezra Walian lagi, teman-teman. Dan apabila peluang ini berhasil dicetak menjadi gol oleh Riyadno Abioso, maka Riyadno Abioso berhasil mencetak hat-trick gol. Dan juga Ezra Walian berhasil mencetak hat-trick assist, teman-teman, di pertandingan ini. Tapi untungnya memang tendangan masih melambung di atas gawang sehingga Dewa United masih kalah 2-0 ya, tidak jadi 3-0. Tapi petaka lagi-lagi harus menghampiri Dewa United ya. Setelah Altabalah melakukan blunder ketika mengambil tendangan bebas, teman-teman. Blunder dari Altabalah ini berhasil dimanfaatkan Persik Kediri untuk menambah keunggulan mereka menjadi 3-0 lewat tendangan dari Zey Valente, teman-teman. Nah, Persik yang sudah unggul 3 gol ini semakin jumawa dan mengendurkan tempo permainan ya, teman-teman. Saking jumawanya, mereka ini di akhir pertandingan harus kecolongan 2 gol lewat gol dari Risto Mitrevski dan juga Alex Martin yang mana sama-sama melalui skema bola atas. Dan beruntung bagi Persik karena gol dari Alex Martin juga menyudahi pertandingan kali ini dengan keunggulan 3-2 untuk Persik Kediri, teman-teman. Dengan kemenangan ini Persik berhasil naik ke posisi 4 klasemen sementara BRI Liga 1 dan Dewa United harus puas tertahan di posisi 12, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pertandingan kedua, yaitu ada pertandingan dari PSIS Semarang melawan Persija Jakarta. Kita bergeser sedikit ke kota Magelang ya. PSIS yang bermain di kandang sendiri harus menjamu Macan Kemayoran yang sedang berada dalam tren yang positif sekali. Dan kedua tim bermain menggunakan komposisi pemain terbaiknya pada malam tadi, walaupun memang PSIS Semarang tidak diperkuat oleh Galih Freitas, yang mana Galih Freitas ini merupakan salah satu pemain terbaik dari PSIS Semarang ya, teman-teman. Galih Freitas di pertandingan ini ditempatkan di bangku cadangan dan mereka menggunakan komposisi terbaiknya ya. Bahkan Persija itu menggunakan tandem 2 striker asing mereka, yaitu Gustavo Almeida dan juga Marco Simic. Jarang-jarang sekali Persija menggunakan 2 striker langsung ya, karena memang biasanya Persija menggunakan salah satu dari kedua pemain tersebut. Dan pertandingan berjalan sama kuat sejak menit awal, namun petaka harus menghampiri kubu PSIS Semarang, teman-teman. Setelah kiper mereka, yaitu Adi Satrio, di kartu merah karena melakukan pelanggaran keras kepada Gustavo Almeida di luar kotak penalti gitu, teman-teman. Nah, kartu merah dari Adi Satrio ini merupakan kartu merah keduanya di BRI Liga 1 musim ini. Setelah sebelumnya pada pertandingan melawan Persib Bandung, Adi Satrio juga di kartu merah gitu, teman-teman ya. Bermain dengan 10 pemain, pelatih PSIS langsung melakukan pergantian pemain dengan menarik striker mereka yaitu Wildan Ramdhani dan digantikan oleh kiper muda mereka yaitu Rizky Darmawan. Namun, nasib buruk tidak berhenti di situ bagi PSIS, teman-teman. Tendangan bebas yang didapat melalui kartu merah dari Adi Satrio tersebut berhasil dikonversi menjadi gol yang sangat-sangat indah oleh Maciek Gayos, teman-teman. Yang mana gol ini merupakan tendangan bebas yang kedua sepertinya yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Maciek Gayos. Dan Persija semakin di atas angin setelah unggul 1 gol tersebut. Namun sayangnya gol tersebut itu harus dibayar mahal, teman-teman, oleh Persija Jakarta. Setelah Gustavo Almeida yang tadinya berbenturan dengan Adi Satrio itu harus ditarik keluar dan digantikan oleh Syahrian Abimanyu karena mengalami cedera. Dan hal ini bisa menjadi sebuah alarm negatif bagi Persija Jakarta karena kita tahu Gustavo Almeida ini merupakan salah satu pemain yang bisa dibilang kaki kaca, teman-teman. Karena sebelumnya ketika masuk Persija Jakarta, Gustavo juga dalam kondisi cedera dan lumayan lama menurut saya cederanya. Dan sekarang harus cedera lagi. Semoga saja Gustavo Almeida tidak mengalami cedera serius sehingga tetap bisa berkompetisi di sisa Liga 1 musim ini, teman-teman. Dan PSIS tidak tinggal diam dan coba merespon melalui tendangan keras Alfreandra Dewangga yang masih berhasil ditepis oleh Andri Tani. Dan skor 1-0 masih bertahan hingga turun minum, teman-teman. Di babak kedua, pertandingan semakin berjalan positif sekali bagi Persija Jakarta. Mereka melakukan beberapa pergantian pemain, salah satunya dengan memasukkan Raihan Hanan untuk menggantikan Maciek Gayos yang mencetak gol di babak pertama tadi, teman-teman. PSIS yang coba mengimbangi perlawanan dari Persija Jakarta
justru harus menelan pil pahit setelah bek mereka ruksi di kartu merah pada menit ke-87 teman-teman. Dan unggul 2 pemain dari PSIS, Persija yang bermain 11 melawan 9 langsung tancap gas dan mereka berhasil menggandakan keunggulan tidak lama dari kejadian kartu merah tersebut teman-teman. Diawali melalui umpan terobosan cantik sekali dari Rio Matsumura, Raihan Hanan yang baru masuk di babak kedua berhasil mengonversi umpan tersebut untuk menjadi gol. Unggul 2 gol, Persija semakin nyaman untuk menguasai sisa pertandingan dan pertandingan pun berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Persija ya teman-teman. Berkat hasil ini Persija berhasil merangsek ke posisi 6 klasemen sementara BRI Liga 1 2024 dan PSIS semakin terpuruk di posisi 14 teman-teman. Nah, gimana nih The Jack ataupun pendukung Persikmania ya teman-teman? Kalian yang The Jack atau Persikmania bisa komen di bawah nih gimana permainan kedua tim semalam gitu ya. Apa pendapat kalian tentang permainan kedua tim? Apa yang bisa diperbaiki atau gimana sih dampaknya Gustavo Almeida mungkin yang kemarin mengalami cedera bagi permainan tim kalian ke depannya gitu ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Saya Alan pamit undur diri, salam olahraga.